Jumpa lagi di Sintana Podcast, saya Michael Sinaga dan hari ini kita mau merayakan kemenangan. Kemenangan sudah menang belum ini? Kemenangan di awal itu, baru di awal karena belum menyentuh substansi. Belum menyentuh substansi. Jadi saya perkenalkan Dr. Taufik, Ya. Pak Andika SH dan Pak Rido. Semuanya kuasa hukum dari Pak Dr. Ya. Taufik bersama Dr. Risut yang menemani perjuangan kawan-kawan di sini. Jadi barusan teman-teman Jokowi, teman-teman Pak Joko Widodo Ya. datang ke persidangan. Ya. Dan apa katanya, Pak? Mereka akan mengajukan intervensi, Pak. Jadi mereka ini atas dasar kecintaan terhadap sekolah SMA 6. Kecintaan terhadap Joko Widodo. Iya, alumni. Ya. Mereka itu merasa bahwa senasib dengan Pak Jokowi. Ya. Terus mereka juga saking cintanya dengan SMA 6, maka mereka itu berdasar itu mereka mengajukan gugatan intervensi begitu. Dan harus ikut sebagai pihak. Iya, dan mereka ingin untuk ikut menjadi pihak. Tetapi tadi kami apresiasi majelis hakim bahwa putusan selah tadi memutuskan bahwa intervensinya ditolak begitu. Yang artinya mereka tidak boleh ikut. Tidak bisa Ya. lagi ikut. Oke, Betul. jadi ini sebuah strategi yang apa Ya. namanya bumerang ya. Ya. Seperti bikin- Dan buat saya ini sinyal karena memang dari awal lihat ya membaca sebagaimana keberatan kami, jawaban kami di pasal 279 sampai 281 RBG itu memang mengatakan salah satu atau tiga alasan penting untuk intervensi dikabulkan itu ada tiga. Satu, ada relasi hukum sebagai apa? Ya, sesama teman sekolah cukup ya? tidak cukup Tidak bisa. ya, karena kita tidak menggugat teman sekolah. Kemudian yang kedua, ada hak yang harus dipertahankan karena kalau tidak dipertahankan hilang. Dan yang ketiga ini yang paling penting ini apa namanya, harus ada unsur kerugian. Kerugiannya apa? Oke. Ternyata ketika baik mereka itu legal standing, kemudian tidak ada yang dipertahankan, dan yang ketiga tentang aspek kerugian nggak ada. Oke. Mungkin kalau ada yang sudah menjabat komisaris dan takut dicopot, mungkin ada kerugian. Nah, mungkin begini, kalau gugatan kami itu juga mengatakan dengan gugatan ini maka semua alumni seangkatan Pak Jokowi dibatalkan. Nah, saya masuk. Oke. Mereka masuk intervensi itu, begitu. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya nggak masuk akal ya, Ya. bahwa mereka itu harus diikutkan sebagai pihak di dalam gugatan ini. Iya, iya. Dan ternyata majelis hakim seperti yang kita Bukan di persidangan minggu Keputusannya minggu bisa 2 minggu. depan. Bisa. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa Ya. pemohon intervensi itu kepentingan tidak sama dengan tergugat. Oke. Karena ijazah mereka tidak. punya kepentingan yang sama. Ya. Oke. Ini salah satu pertimbangan hakim. Boleh nggak saya simpulkan bahwa ijazah mereka sih nggak ada masalah. Masalah. Ijazah Iya. yang ini doang satu nih yang masalah. Betul. Jadi kepentingannya nggak sama. Nggak sama. Ya, jadi pertimbangan hakim tadi bahwa dia tidak mementing untuk kepentingan secara bersama lulusan SMA 6, tapi untuk kepentingan pribadi. Oke. Ini yang Ya. hakim tidak sepakat. Tapi Bang Michael dan Bang Rismon serta teman-teman pengacara ada nilai positifnya, minimal mereka sudah populer. Mengajukan intervensi kan sudah diwawancara banyak televisi. Masuk. Oke. Karena itu kita tes kepopulerannya. Netizen siapa yang bisa nyebut nama mereka siapa saja? Satu saja. Satu nama saya kasih berapa? $100. 100. Wah, oke gila. $100 itu, aduh, gede banget. Tapi jangan gitu dong sekarang. Tapi online jawabnya online. Online. Jawabnya harus kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang jawab nggak? Pas. Bapak gimana? Bapak sendiri tahu kan namanya? Kalau saya tahu. Siapa? Namanya Suroyo. Bambang Surojo. Bambang Surojo. Berarti $100 dibagi 2. Ada namanya Pak Sigit juga. Ini kan di channel Dr. Taufik ya. Iya. Ya, dan tidak ada yang bisa menjawab. Iya. Karena yang kita di sana ya, nggak dapat lah. Oke, jadi sudah terbukti ya bahwa SMA 6 ataupun alumni-alumninya tidak ada yang dirugikan. Tidak ada dirugikan. Kenapa kamu dirugikan? Ini Iya. kan soal satu lembar ini aja. Iya, gitu. iya, iya. Dan gimana Dr. Rismon? Harusnya Pak Jokowi hadir nggak tadi itu? Kalau tadi dia hadir mungkin berbeda hasilnya. Saya nggak tahu ya kalau hukum acaranya Pak. Cuma ya terima kasih ada peluang dan harapan
bahwa nanti eksepsinya ditolak meskipun prediksi saya 90% diterima. Masih ada prediksi yang sama. Ya, kan? Ya kalau hakim memberikan kesempatan untuk ada argumentasi di Pengadilan Negeri Surakarta itu kan menjadi tontonan menarik dan mencerdaskan. Tapi Bang Rismon, Indonesia. Bang Rismon saya lengkapi ya. Kalau lihat dari pembacaan sidang kemarin, sidang ke-6, itu hakim sudah menyebut putusan nanti 12 Agustus. Jadi kemungkinan besar sidang ini berlanjut. Nah, Karena sampai dengan 12 Agustus. Jadi melalui kesempatan video ini juga kami sebagai kuasa hukumnya Dr. Taufik ini memohon kepada Bang Rismon Oke. dan kawan-kawan resmi. Pak Roy. Ya nanti kami tetap akan bersurat juga ke Bang Rismon, tetapi kan ini kita tatap muka juga. Ya, sebagai prinsipal memohon resmi dan saya minta tidak pakai honor. Diterima. Oh, diterima. Salaman dulu Bang Rismon. Mohon maaf, jadi dalam Karena nggak kuat bayar. kami yang tidak kuat bayar. Jadi Bayarnya pakai yen. Iya, iya ono duit. Jadi ini membuktikan juga bahwa dalam perjuangan ini kami itu tidak disponsori oleh Iya, siapapun. Kami bukan HTI, kami bukan anti asing juga, kami juga bukan Zionis apalagi. Jadi kami ini sama-sama berjuang. Kami berjuang dari Solo, kemudian Bang Rismon di Dari ibu Balige. kota dari Balige, dari Jauh Sumatera. sekali. Terus Prof. Roy Suryo dari Jakarta. Kebetulan dalam frekuensi yang sama kami bertemu pada hari ini. Ya. Baru pada hari ini. Dan tidak direncanakan kemarin. Ya. Kemarin. Ya. Artinya pertemuan ini tidak didesain. Tidak didesain. Ya, Bang Michael kan nggak cerita kalau datang ke sininya sama beliau Oh, kemarin. tidak. Ya. Saya telepon Dr. Taufik sendiri kemarin. Jadi saya mau surprise bahwa Dr. Rismon juga ikut. Ada. Gitu. Begitu. Jadi ini terima kasih Dr. Rismon. Nanti mohon juga kalau Dr. Rismon ada beberapa ahli juga yang ingin bergabung, kita persilakan dan nanti kita akan bersurat secara resmi. Dan sekali lagi tadi sudah di live sudah ngomong, tapi nggak takut ya kalau ada Joshua Sinambela. bukannya ke Bali ya? Pengalamannya apa sih? Oh iya. Jadi jangan ada yang Jangan masalah takut atau Iya. tunjukkan keahlianmu di persidangan, ya kita adu argumen secara gentleman siapapun itu, bahkan Muhammad Nur juga yang kasus Jessica Wongso datang Ya. ke Pengadilan Negeri Surakarta. Meskipun sekalian dia nanti ketua- saya beberkan di ini manipulasimu. meskipun dia ketua digital forensik seluruh Indonesia katanya. Ya itu kan organisasi bisa dibuat-buat ya. Oh iya. Oke. Memangnya lembaga negara itu kan enggak sih. Ya saya juga bisa berdirikan 10 bulan ini seperti itu. Oke. Jadi apa memangnya karena dikatakan asosiasi forensik digital itu mewakili semua. Iya. Jadi yang paling jago enggak juga ya. Buktinya ketuanya aja jago rekayasa itu Muhammad Nur Hasan. Oke. Jadi begitu guys. Jadi kita harapkan sekarang bahwa sidang ini kan akan berlanjut. Ya. Semoga nanti di persidangan selanjutnya akan ada. Jadi jangan di Sentana Podcast, nggak usah. Pokoknya nanti di pengadilan aja. Datang. Digital forensik fisika, Ya. ahli kimia, ahli kertas, ahli tinta, bayangkan. Ahli anatomi tubuh dokter Nanti kita Riva. cari nanti ya, dosen-dosen yang ahli kimia, ahli fisika, segala macam. Bayangkan tontonan itu akan jauh lebih menarik daripada sinetron berseri. Nah, saya mau menambahkan Bang Michael, kalau ingin short course, mata kuliah yang harusnya ditempuh 14 kali tatap muka, cukup ketemu dan hadirlah di sidang Pengadilan Negeri Surakarta 1 semester, nanti akan dapat itu. Pakar-pakar yang tidak ijazahnya tidak perlu ditanyakan, ada apa enggak, kayak perlu diuji. Iya. Nah, kalau kita menantang, kok ayo kita adu argumen di depan persidangan. Dan bakal terbuka terus ya. Terbuka terus. Saya melanjutkan tadi. Jadi netizen kan banyak yang meragukan Dr. Rismon ini. Wah, ini kan ada banyak itu. Kalau saya nggak meragukan bukan karena saya ngefans sama Dr. Rismon, tetapi saya paham hukum bahwa setiap ahli yang menjadi ahli Di depan dalam persidangan. persidangan itu pasti ditanyakan oleh hakimnya. Apalagi persidangan sekelas Jessica Wongso dan lain sebagainya. Iya. Pasti Dr. Rismon, Dr. Rismon, kamu lulusan mana? Oh, sudah dibeberkan semua, ada CV-nya dan lain sebagainya. Begitu kan, Bang? Iya, Pak.
Jadi sebenarnya kalau menjadi ahli di sisi dari kepolisian itu gampang. Tetapi yang berat adalah di sisi ketika kita Di depan persidangan. Iya, polisi. Itu yang paling susah. Kalau menjadi ahli pengalamannya ribuan polisi terus, Iya. dia pasti menang itu. Waduh, ini kayaknya menyindir bos saya bela lagi nih. Saya sebut aja namanya soalnya dia nggak mau kesempatan. Dan satu lagi pesan terakhir Pak Kapolri, Pak Prabowo Subianto, Ya. tolong itu disegerakan mencopot Kapolri. Nah, sama kita bertiga juga bilang itu copot ke. Ya. Supaya laporan Dumas saya yang sudah 6 kali terkait manipulasi digital oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Tito Karnavian, Dirkrimumnya, Krisdamuti, Kepala Lab Komputer Forensiknya Muhammad Nur Azhar dan rekatnya Christopher Harimandrato, itu mereka harus digulung. Ya, Anak sepakat. manusia dimanipulasi Ya. supaya di otak-atik itu videonya sehingga 20 tahun dipidana. Ini kan Pak Prabowo sangat hina sekali kondisi hukum kita seperti itu. Dan mohon maaf, Pak Kapolri sudah terlalu lama menjabat. Ya. Masa sih Pak Prabowo punya calon Kapolri? Iya. Saya yang punya. Dan Masih banyak polisi-polisi lain Ya, yang bersih punya juga, integritas. yang punya integritas, yang punya jiwa bersih untuk membangun Indonesia. Dan tadi saya menarik tuh yang abang bilang sebelum kita taping tadi tentang kata-kata Pak Prabowo. Coba. Iya, kemarin Pak sampaikan biar Prabowo. rakyat tahu nih. Iya. Pak Prabowo sebenarnya bagaimana? Ya, tolong di googling nanti ya. Jadi saya tadi pagi membaca berita itu Pak Prabowo Subianto itu dalam pidatonya di depan Mahkamah Agung, beliau menyebutkan bahwa negara harus menjamin bahwa keadilan hukum itu ada. Kalau tidak, negara ini akan hancur. Wah. Kira-kira seperti itu pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi kita Ini- sudah lihat. Ada lagi? Ini tambahan saya. Sama kalau ganti Kapolri udah lama, 5 tahun itu jabatan terlama. Tetapi saya ingin ganti, jangan Kapolrinya itu dari krim semua. Selama ini dari krim itu sangat bahaya. Anda lihat Teddy Minahasa, Anda lihat Verdi Sambo, Anda lihat kasat narkoba di luar Jawa itu masa sampai dihukum mati karena menyelundupkan narkoba. Jadi sekali waktu ambillah polisi baik itu dari Intel. Saya kasih tahu kemarin yang membongkar kasus pembunuhan Sambo itu dari Intel, ya. Jadi dari Intel yang Kabak Intelkam, kepala bagian Intel keamanan Mabes Polri, bukan dari krim. Kalau krim ini sudah bawaannya ini big money itu, ya. Kasihan kan Intel itu selalu Selalu merduakan. Betul. Mereka tidak pernah muncul kan begitu. Iya. Padahal kerjanya maksimal, mereka melihat dan lain sebagainya, mengintai. Jadi sudah saatnya jenderal-jenderal bintang 2, bintang 3 dari unsur keamanan Intel itu ditampilkan untuk sebagai Kapolri supaya Pak Prabowo pembisiknya kuat. Oke. Ya kan? Itu bagus tuh. Karena Pak Prabowo juga kan berlatar belakang militer. Beda Pak Jokowi yang mungkin pengusaha kayu saja. Iya. Jadi mungkin dia hanya mungkin Kapolrinya bagus. Iya. Krim. Kalau reskrim, pengusaha kayu kan urusannya dengan krim semua, nggak mungkin dengan Intel apa gitu. Oke. Ya kan? Dan ini kan kerjanya kan real di lapangan. Betul. Yang dia lihat di lapangan kalau Intel, sehingga mungkin lebih realistis apa yang ada yang realita di masyarakat. Jadi kita harap Kapolri selanjutnya seperti itu. ya. Betul. Dan tidak retorika. Ya, Dan Dumas saya ditindaklanjuti itu. Oke. Dumas saya 6 Dumas kali. lanjuti itu. Dumas untuk melaporkan Tito Karnavian, Krisdamuti, Muhammad Wah, Nur Azhar, dan Christopher sepakat. Harimandrato 6 kali cuma dibalas tidak berkadar pengawasan. Pak Prabowo, ya masa hanya untuk Tito Karnavian dari Kapolda menjadi Kapolri, anak manusia dikorbankan dengan diotak-atik barang bukti digital. Muhammad Nur Azhar lu tanggung jawab lu. Akan saya kejar sampai napas saya terakhir. Dan ditunggu kalau memang Iya. Muhammad Datang ke pengadilan negeri Jakarta kalau berani. kalau berani ya, Iya. supaya kita Jangan kurcacinya yang diturunkan. Nah, itu dia. Ini Pak Prabowo, ini tambahan juga dari saya untuk dukungan Bang Rismon, ya. Kita selama Pak Prabowo ini kan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ya. Nah, sebagai kepala pemerintahan bisa mencopot siapapun, Kapolri dan sebagainya. Kasih kepada orang-orang yang baik. Kalau perlu potong satu generasi,
permintaan saya lebih keren lagi itu. Mereka yang kemarin sowan kepada Pak Jokowi itu sama sekali tidak menghormati Pak Prabowo, itu nggak usah dikasih job besok, ya. Itu bisa. Hah? Bisa banget. Sangat bisa. Pak Prabowo sudah membuktikan anaknya Pak Tri dicopot dalam waktu 1 kali 24 jam, balik lagi. Nah, saya juga ingin Pak Prabowo mencopot Kapolri, ya. Dalam 1 kali 24 jam. Dalam 1 kali 24 jam. Biasa nih. Iya. Oke. Nah, jadi segitu dulu guys. Kita tadi sudah melihat bahwa teman-teman Pak Jokowi itu ternyata memang nggak ada urusannya di sini dan nggak usah ikut campur lagi lah. Nikmatilah masa pensiun Anda dengan tenang dan damai dan bahagia di kota Solo. Amin. Amin. Lalu kami setelah ini akan jalan-jalan ke daerah yang katanya tahun 1985 masih hutan jati. Wow, di mana itu? Raja Ampat. Depannya W. Abis itu O, abis itu Nosegoro. Wonosegoro. Dibilang aja udah. Apain kita tebak-tebakan aja. Kita ke Wonosegoro katanya tahun 85, di situ masih hutan jati. Kalau melihat namanya, saya sebagai orang Jawa juga percaya. Ya. Wono itu hutan, Segoro itu laut. Jadi pada saat itu yang ada Segoro Jati, artinya lautan jati. Ya belum ada penduduk dong. Wonosegoro Wono itu adalah hutan. Segoro itu besar. Berarti hutan jati yang besar. Dan saya tanya nih Pak, Ya. mungkin nggak ada orang KKN di hutan, di tengah hutan nggak ada orang? Iya, mungkin kalau itu apa namanya? Kan dosen nih Pak. Iya, sangat tidak mungkin karena itu berisiko pada kami. Jadi satu begini, teori KKN itu harus mudah diantar, juga mudah diambil. Kemudian ada asas kemanfaatannya gitu loh. Nanti mati diterkam harimau lagi. Iya, Hutan jati. betul. Belum, Pasti nggak mungkin dong Pak. ya, belum lagi kalau diterkam kuntilanak kan repot. Ya tapi nanti kita buktikan di Wonosegoro di hutan jati. Oke, sampai segitu dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di komen. Thank you semua. Sampai video. Oke, ayo next.